Halo guys, kembali lagi di channel Mr. J. Kali ini saya akan membahas aplikasi pinjol ilegal mudah cair 2024, pinjol ilegal bisa galbay 2024, pinjol upload KTP dari galeri. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru bergabung, boleh dong di subscribe channel ini. Nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar pinjol yang mudah cair di tahun 2024. Seperti kata Menkominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di pinjaman online ilegal, tak perlu dikembalikan. Jadi langsung saja kita ke topik pembahasannya. Langkah awal dari aplikasi yang akan saya bahas kali ini, kita diminta untuk melakukan registrasi dengan nomor HP. Sebelumnya untuk nama dari aplikasi ini bisa kalian lihat di kolom deskripsi video ini. Selanjutnya kita akan mendapatkan pemberitahuan lewat SMS di mana kita akan mendapatkan kode OTP. Masukkan lalu atur kata sandi untuk kita gunakan saat kita login nanti. Klik daftar dan selanjutnya kita akan membaca perjanjian pendaftaran lalu klik setuju. Jika sudah, kita akan langsung dibawa ke halaman awal dan tampilannya seperti ini. Bisa kita lihat limit maksimal yang kita dapatkan dari aplikasi ini yaitu 30 juta dengan suku bunga 0,30% dan tenor 91 hari. Jika sudah selesai membaca, klik pinjam sekarang. Bisa kita lihat di sini ada 4 langkah pengisian data diri, ada KYC, pribadi, pekerjaan, dan kontak. Di sini kita sudah masuk di langkah KYC yaitu upload KTP. Di sini seperti konten-konten saya sebelumnya untuk foto KTP, gunakan pencahayaan yang secukupnya saja, jangan terlalu terang dan jangan terlalu gelap, agar sistem dari aplikasi ini bisa membaca KTP milik kita. Selanjutnya kita akan diminta untuk identifikasi wajah. Bisa kita baca ada petunjuk yang diberikan oleh aplikasi ini yaitu pertama harus dioperasikan sendiri, kedua silakan masukkan wajah Anda ke dalam kotak prompt dan ikuti petunjuknya untuk menyelesaikan pengoperasian. Dan lihat di bawahnya ada petunjuk menghadap handphone, pencahayaan yang cukup, dan gerak lambat. Jika sudah selesai, kita ke langkah kedua yaitu pribadi. Di sini informasi pribadi yang akan kita masukkan yaitu tahun kelahiran, tingkat pendidikan, status pernikahan, jenis pekerjaan, penghasilan, tujuan meminjam, alamat tempat tinggal, alamat detail, jumlah yang dipinjam di platform lain jika kalian pernah meminjam di aplikasi pinjol yang lain. Selanjutnya kita ke pengisian informasi pekerjaan atau ke langkah yang ketiga. Di sini data yang diminta seperti nama perusahaan, nomor telepon perusahaan, email, alamat perusahaan, alamat detail, dan pengalaman kerja. Jika kalian belum memiliki pekerjaan atau tidak bekerja di perusahaan, saran saya cari di Google untuk nama perusahaan, email, nomor telepon, serta data-data perusahaan yang lain. Namun resikonya bisa saja ditolak. Selanjutnya di langkah keempat kita akan memasukkan informasi kontak darurat yang dimana tujuannya adalah jika sudah jatuh tempo dan nomor kita tidak aktif, pihak aplikasi akan menelpon kontak darurat ini untuk menghubungi kita. Jadi saran saya gunakan nomor kontak darurat yang masih aktif atau cadangan nomor HP kalian. Karena di langkah ini cukup menentukan pengajuan kita bisa diterima dan di ACC. Klik langkah berikutnya dan kita sudah selesai untuk melakukan pengisian data diri kita. Dan di sini bisa kita lihat untuk limit maksimal yang saya dapatkan yaitu 1 juta rupiah dengan periode pinjaman 3 periode. Dan tambahkan nomor rekening kalian agar pinjaman kalian jika diterima atau di ACC akan langsung ditransfer ke nomor rekening yang kalian masukkan. Setelah klik kirim, kita harus setuju dulu untuk kebijakan privasi atau perjanjian penggunaan dari aplikasi ini. Saran saya baca sebaik-baiknya untuk kebijakan privasi ini agar kita tidak salah paham atau salah pengertian dalam meminjam di pinjol ini. Selanjutnya, pengajuan pinjaman kita sudah selesai dan sedang diproses. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, di sini saya hanya membagikan informasi-informasi seputar pinjol aman galbay 2024, pinjol upload KTP dari galeri, pinjol mudah cair 2024. Untuk bisa diterima atau di ACC pengajuan kalian, itu tergantung dari pengisian data diri kalian.
Karena itu, masukkan data diri kalian sebaik-baiknya dan jangan lupa subscribe, like, komentar, dan juga bagikan ke teman-teman atau kerabat saudara kalian agar mereka juga bisa tahu tentang aplikasi pinjol yang mudah cair di tahun 2024. Saya doakan semoga pengajuan kalian bisa di-ACC dan bisa dicairkan. Dan akhirnya sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bang, apa bedanya pinjol legal dan pinjol ilegal? Pinjaman online legal adalah perusahaan pinjaman online yang sudah memiliki kriteria. Yang pertama, sudah terdaftar atau sudah berizin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, pinjol legal tidak pernah melalui saluran komunikasi pribadi. Yang ketiga, pemberian pinjaman diseleksi terlebih dahulu. Yang keempat, bunga atau biaya pinjaman transparan. Selanjutnya yang kelima, peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk daftar hitam atau blacklist atau fintech data center, sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke platform fintech yang lain. Keenam, mempunyai layanan pengaduan. Yang ketujuh, mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas. Yang kedelapan, hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam. Yang kesembilan, pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI atau AFPI. Sementara itu, pinjol ilegal adalah pinjol yang memiliki kriteria yang berbeda, yaitu 1. Tidak terdaftar atau tidak berizin dari OJK. 2. Menggunakan SMS atau WhatsApp dalam memberikan penawaran. 3. Pemberian pinjaman sangat mudah. 4. Bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas. 5. Ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar. 6. Tidak mempunyai layanan pengaduan. 7. Tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas. 8. Meminta akses seluruh data pribadi yang ada dalam gawai peminjam. 9. Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau yang disingkat AFPI. Tapi jangan takut ketika ada DC dari pinjol ilegal, karena ada himbauan dari Kominfo, yaitu itu tadi sedikit edukasi tentang pinjol ilegal dan pinjol ilegal, agar teman-teman bisa membedakan pinjol ilegal dan pinjol legal. Sebelumnya, buat teman-teman terus dukung channel ini agar bisa berkembang dengan cara yang sangat sederhana. Buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe channel ini, like, bagikan ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu informasi tentang pinjol yang mudah cair.